Peta adalah gambaran permukaan bumi yang ditampilkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu. Peta dapat disajikan dalam berbagai cara yang berbeda, mulai dari peta konvensional yang tercetak hingga peta digital yang ditampil di layar komputer. Istilah peta berasal dari bahasa Yunani yaitu mapa, yang berarti taplak atau kain penutup meja. Fungsi pembuatan peta. Peta mempunyai beberapa fungsi di berbagai bidang lain, yaitu untuk menunjukkan posisi atau lokasi relatif di permukaan bumi. Dengan membaca peta, kita dapat mengetahui lokasi relatif suatu wilayah yang kita lihat. Yang kedua, memperlihatkan atau menggambarkan bentuk-bentuk permukaan bumi, misalnya bentuk benua atau gunung, sehingga dimensi dapat terlihat dalam peta. Yang ketiga, menyajikan data tentang potensi suatu daerah. Yang keempat, memperlihatkan ukuran, karena melalui peta dapat diukur luas daerah dan jarak-jarak di atas permukaan bumi. Jarak sebenarnya dua lokasi dapat dihitung dengan membandingkan skala petanya. Tujuan pembuatan peta. Tujuan pembuatan peta terdiri atas 5, yaitu membantu suatu pekerjaan, misalnya untuk konstruksi jalan, navigasi, atau perencanaan. Analisis data spesial, misalnya perhitungan volume. Yang ketiga, menyimpan informasi. Yang keempat, membantu dalam pembuatan suatu desain, misalnya desain jalan. Dan yang terakhir, komunikasi informasi ruang. Komponen-komponen peta terdiri atas 8. Yang pertama, judul. Judul mencerminkan isi sekaligus tipe data. Yang kedua, legenda. Legenda adalah keterangan dari simbol-simbol yang merupakan kunci untuk memahami peta. Yang ketiga, orientasi. Pada umumnya, arah utara ditunjukkan oleh tanda panah ke arah atas peta. Yang keempat adalah skala. Skala adalah perbandingan jarak pada peta dengan jarak sesungguhnya di lapangan. Yang kelima, simbol. Simbol peta adalah tanda atau gambar yang mewakili ketampakan yang ada di permukaan bumi yang terdapat pada peta ketampakannya. Yang keenam, warna peta. Warna peta digunakan untuk membedakan ketampakan atau objek di permukaan bumi, memberikan kualitas dan kuantitas simbol di peta untuk keperluan estetika peta. Yang ketujuh, insert. Insert adalah peta kecil yang disisipkan di peta utama. Dan yang terakhir, yaitu garis tepi peta. Garis tepi peta merupakan garis untuk membatasi ruang peta dan untuk meletakkan garis astronomis secara beraturan dan benar pada peta. Jenis-jenis peta. Jenis-jenis peta berdasarkan isi data yang disajikan. Yang pertama, ada data umum, yaitu peta yang menggambarkan ketampakan bumi. Dan yang kedua, peta khusus atau peta tematik, yaitu peta yang menggambarkan informasi dengan tema tertentu atau khusus. Jenis-jenis peta berdasarkan bentuk sistem. Pertama, yaitu peta datar atau peta dua dimensi, yaitu peta yang berbentuk datar dan pembuatannya pada bidang datar seperti kain. Yang kedua, peta timbul, yaitu peta yang dibuat hampir sama, bahkan sama dengan keadaan sebenarnya di muka bumi. Yang ketiga, peta digital. Peta digital merupakan peta hasil pengelolaan data digital yang tersimpan di dalam komputer. Yang berikutnya yaitu peta garis. Peta garis yaitu peta yang menyajikan dalam data alam dan ketampakan buatan manusia dalam bentuk titik, garis, dan luasan. Dan yang terakhir, peta foto. Peta foto yaitu peta yang dihasilkan dari mozaik foto udara yang dilengkapi dengan garis, kontur, nama, dan legenda. Jenis-jenis peta berdasarkan tingkat keskalanya. Yang pertama, peta skala teknik, yaitu peta yang berskala 1:100 sampai 1:5000. Yang kedua, peta skala besar, yaitu peta yang berskala 1:5000 sampai 1:250.000. Yang ketiga, peta skala sedang, yaitu peta yang berskala 1:250.000 sampai 1:500.000. Yang terakhir,
Peta skala kecil adalah peta yang berskala 1:500.000 sampai 1:1 juta. Jenis peta berdasarkan sumbernya, yaitu yang pertama peta turunan. Peta turunan yaitu peta yang dibuat berdasarkan pada acuan peta yang sudah ada. Dan yang kedua, peta induk. Peta induk adalah peta yang dihasilkan dari survei langsung di lapangan. Sistem informasi geografis atau yang sering disebut SIG adalah sistem informasi khusus yang mengelola data yang memiliki informasi spesial, atau dalam arti yang lebih sempit, adalah sistem komputer yang memiliki kemampuan untuk membangun, menyimpan, mengelola, dan menampilkan informasi preferensi geografis. Misalnya, data yang diidentifikasi menurut lokasinya dalam sebuah database. Para praktisi juga memasukkan orang yang membangun dengan mengoperasikannya dan data sebagai bagian dari sistem ini. Komponen-komponen sistem informasi geografis atau GIS terdiri atas beberapa. Yang pertama, perangkat keras, yaitu perangkat-perangkat fisik yang merupakan bagian dari sistem komputer yang mendukung analisis geografis dan perangkat keras SIG. Yang kedua, perangkat lunak. Perangkat lunak digunakan untuk melakukan proses menyimpan, menganalisis, mengvisualkan data-data, baik data spesial maupun data non-spesial. Yang ketiga, data pada prinsipnya terdapat dua jenis data yang mendukung SIG, yaitu data spesial dan data non-spesial. Yang berikutnya adalah manusia. Manusia merupakan inti elemen dari SIG karena manusia adalah perencana dan pengguna dari SIG. Yang berikutnya adalah metode. Metode yang digunakan dalam SIG akan berbeda dengan setiap permasalahan. Ruang lingkup sistem informasi geografis atau SIG. Yang pertama yaitu input. Proses input data digunakan untuk menginputkan data spesial dan data non-spesial. Yang kedua, manipulasi data, yaitu tipe data yang diperlukan oleh suatu bagian SIG mungkin perlu dimanipulasi agar sesuai dengan sistem yang dipergunakan. Yang berikutnya yaitu manajemen data, yaitu setelah data spesial dimasukkan, maka proses selanjutnya adalah pengelolaan data non-spesial. Yang berikutnya query dan analisis. Query adalah proses analisis yang digunakan secara tabular. Visualisasi, yaitu untuk beberapa tipe operasi geografis, hasil akhir terbaik diwujudkan dalam peta atau grafik. Manfaat SIG di berbagai bidang. Yang pertama, manajemen tata guna lahan. Pemanfaatan dan penggunaan lahan merupakan bagian kajian geografi yang perlu dilakukan dengan penuh pertimbangan dari berbagai segi. Yang kedua, inventarisasi sumber daya alam. Secara sederhana, manfaat SIG dalam data kekayaan sumber daya alam alamiah. Yang kedua, untuk mengetahui persebaran berbagai sumber daya alam. Yang berikutnya, untuk pengawasan daerah bencana alam. Yang berikutnya, bagi perencanaan wilayah dan kota. Penginderaan jauh. Penginderaan jauh adalah pengukuran atau akuisisi data suatu objek atau fenomena oleh sebuah alat yang tidak secara fisik melakukan kontak dengan objek tersebut atau dari jarak jauh. Misalnya dari pesawat luar angkasa, satelit, dan kapal. Contoh penginderaan jauh antara lain satelit, pengamatan bumi, satelit cuaca, memonitor janin dengan ultrasonik, dan wahana luar angkasa yang memantau planet dari orbit. Komponen-komponen penginderaan jauh terdiri dari beberapa, yaitu pertama, sumber tenaga. Sumber tenaga dalam proses penginderaan jauh terdiri dari sistem pasif yang menggunakan sinar matahari dan sistem aktif yang menggunakan tenaga buatan seperti gelombang mikro. Yang kedua, atmosfer. Atmosfer yaitu lapisan udara terdiri atas berbagai jenis gas, seperti O2, CO2, nitrogen, hidrogen, dan helium. Yang ketiga, interaksi antara tenaga dan objek.
Interaksi antara tenaga dan objek dapat dilihat dari ruang yang dihasilkan oleh foto udara. Yang berikutnya yaitu sensor dan wahana. Sensor merupakan alat pemantau yang dipasang pada wahana, baik pesawat maupun satelit. Wahana adalah kendaraan atau media yang digunakan untuk membawa sensor guna mendapatkan inderaja berdasarkan ketinggian, persaudaraan, dan tempat. Yang berikutnya, perolehan data. Ada dua jenis data yang diperoleh dari inderaja. Yang pertama adalah data manual, dan yang kedua adalah data numerik. Yang berikutnya adalah penggunaan data. Penggunaan data merupakan komponen akhir yang penting dalam sistem inderaja, yaitu orang atau lembaga yang memanfaatkan hasil inderaja. Teknik pengumpulan data. Dalam data dapat dikumpulkan dengan berbagai macam peralatan menurut objek atau fenomena yang sedang diamatin. Umumnya, teknik-teknik penginderaan jauh memanfaatkan radiasi elektromagnetik yang dipancarkan atau dipantulkan oleh objek yang diamati dalam frekuensi tertentu seperti inframerah, cahaya tampak, dan gelombang mikro. Keunggulan, keterbatasan, dan kelemahan penginderaan jauh. Keunggulan inderaja, menurut Sutanto, penggunaan penginderaan jauh baik diukur dari jumlah bidang penggunaannya maupun dari frekuensi penggunaannya pada tiap bidang mengalami peningkatan dengan pesat. Keterbatasan inderaja berupa ketersediaan citra yang belum sebanyak ketersediaan citra lainnya. Kelemahan inderaja. Yang pertama yaitu orang yang menggunakan harus memiliki keahlian khusus. Yang kedua, peralatan yang digunakan mahal, sulit untuk memperoleh citra foto ataupun citra non-foto. Manfaat penginderaan jauh berdasarkan bidang. Di bidang geodesi, yang pertama yaitu pengolahan dan analisis data citra satelit. Yang kedua, pengolahan dan analisis foto udara. Yang ketiga, pengolahan dan analisis foto small format. Di bidang kelautan, yang pertama yaitu pengamatan sifat fisis air laut, yang kedua pengamatan pasang surut air, dan yang ketiga adalah pemetaan perubahan pantai. Di bidang geologi, yang pertama yaitu penentuan struktur geologi dan macamnya, pemantauan daerah bencana, dan yang terakhir pemantauan debu vulkanik. Di bidang hidrologi yaitu pemanfaatan daerah aliran sungai, yang kedua pemetaan sungai dan studi, yang ketiga yaitu pemanfaatan luas daerah, dan di bidang meteorologi yaitu membantu analisis cuaca dengan menentukan daerah tekanan darah. Yang kedua, mengetahui sistem atau pola angin permukaan, dan yang ketiga pemodelan meteorologi dan data klimatologi. Di bidang oseanografi, yang pertama yaitu pengamatan sifat fisis air seperti suhu, warna, kadar garam, dan air laut. Yang kedua, pengamatan pasang surut dengan gelombang laut, dan yang terakhir pencairan distribusi suhu permukaan.